Pernah nggak kamu heran kenapa banyak orang Tionghoa hidupnya kelihatan sederhana, tapi asetnya terus nambah? Bukan karena pelit, bukan juga karena gaji mereka yang selalu besar, tapi karena mereka punya cara berpikir soal uang yang beda dari kebanyakan orang. Dan menariknya, prinsip ini relevan banget buat kita hidup di era sekarang, yang mungkin ada yang mau nerapin juga. Simak videonya. Hidup sederhana di dunia yang lagi nggak stabil. Tahun 2026, banyak orang ngerasa hidup makin mahal, tapi penghasilannya ya segitu-segitu aja. Di Indonesia, harga kebutuhan naik pelan tapi konsisten. Di dunia ekonomi juga lagi nggak stabil. Contohnya ada kenaikan telur, cabai, bensin, beras langka, dan lain-lainnya. PHK masih terjadi, industri juga berubahnya cepet banget. Dan masa depan rasanya makin sulit nih ditebak. PHK ribuan pegawai pabrik dan kompani besar yang tutup. Di situasi yang kayak gini, gaya hidup sederhana itu bukan soal pelit, tapi soal bertahan dengan waras. Banyak orang tetap memaksakan biar kelihatan baik-baik aja, tapi di kondisi sebenarnya ya lagi berat. Sementara dalam budaya Tionghoa, hidup sederhana justru jadi strategi buat bertahan saat dunia nih lagi nggak ramah. Karena ketika ekonomi nggak pasti, yang paling berharga itu bukan gaya hidup tinggi. Dan dari situ cara mereka memperlakukan uang jadi sangat berbeda dari kebanyakan orang. Kalau kita tarik lagi ke belakang, kebiasaan menabung itu bukan muncul secara tiba-tiba. Dalam sejarahnya, banyak keluarga Tionghoa hidup di kondisi yang nggak terlalu nyaman. Perpindahan negara, diskriminasi, krisis ekonomi, bahkan larangan usaha di beberapa era. Kalau kata orang, jangan habiskan semua yang kamu punya. Bukan karena takut miskin, tapi karena hidup itu selalu punya fase sulit dan yang siap. Bukan yang paling kaya, tapi yang paling bertahan. Di banyak keluarga Tionghoa, disclaimer dulu sebelumnya, tentu ini bukan berarti semua orang Tionghoa sama ya. Tapi ini pola yang sering banget muncul dari budaya dan pengalaman hidup mereka. Orang tua mengajarkan satu prinsip sederhana. Jadi sejak kecil, gaji masuk langsung dipisah. Cara paling umum dan konsisten, menabung di depan, begitu dapat uang, sebagian langsung diamankan, save first, live later. Cara kedua, itu ada amplop dan tabungan terpisah. Yang pertama ada dana darurat, kedua ada dana keluarga, ketiga ada usaha, dan yang terakhir ada pendidikan. Menabung itu bukan satu ember besar, biasanya dibagi ke beberapa tujuan, dan masing-masing nggak boleh diganggu. Uang darurat ya uang darurat, uang usaha ya buat muter di usaha. Ini bukan soal nominal, tapi soal disiplin. Cara ketiga, perbandingan penghasilan versus gaya hidup. Satu prinsip yang sering kita lihat nih, hidup di bawah kemampuan. Padahal sebenarnya ya kita bisa aja menyesuaikan dengan penghasilan dan gaya hidup kita. Tentu saja itu bisa nambahin kan pemasukan tabungan kita untuk masa depan. Menariknya cara ini kelihatan sederhana, nggak keren, nggak viral, tapi mentalitas jangka panjang dan target menabung ala Tionghoa. Salah satu perbedaan paling besar antara orang yang keuangannya stabil dan yang selalu kejar-kejaran ada di cara mereka memandang waktu. Banyak orang hidup mikirnya bulanan, gajian, habis, ulang lagi. Begitu terus. Sementara mentalitas ala orang Tionghoa itu mikirnya tahunan, bahkan generasi. Dalam banyak keluarga Tionghoa, dana darurat itu bukan opsi, itu kewajiban. Target amannya biasanya 3-6 bulan biaya hidup. Ada juga target menabung jangka panjang, dimulai dari angka besar, bukan harus sekian juta ya, tapi harus konsisten gitu. Karena target kecil yang tercapai lebih kuat daripada target besar yang cuma jadi niat. Lalu ada cara yang lain juga yang sering dipakai. Pakai persentase. Misalkan 10-30% penghasilan langsung diamanin. Karena bagi mereka menabung bukan soal jadi kaya, tapi soal tetap punya pilihan saat hidup berubah. Karena di dunia lagi nggak pasti, yang paling kuat bukan soal yang paling berani.